Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, hari Jumat, tanggal 14 bulan 8 2020, Bapak akan menjelaskan tentang limit diketaberhinggaan, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri. Nah, jadi nanti sekarang itu limitnya X mendekati tahingga. Kalau kemarin kan trigonometri X-nya mendekati 0 terus. Nah, sekarang mendekati tahingga untuk fungsi aljabar dan trigonometri. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, oke, di sini ada bentuk umum limit ketaberhinggaan. Jadi bentuk umumnya gini. Misalkan ada limit X mendekati tahingga. Tahingga jadi kayak angka 8 tapi tiduran. Fx sama dengan L. Nah, fx-nya ini nanti ada yang aljabar, ada yang bentuk trigonometri. Nah, nanti Bapak mau ajarin dulu yang aljabar, nanti terus selanjutnya yang trigonometri. Nanti yang trigonometri biasanya kita pakainya pemisalan. Kalau aljabar itu ngelihatnya pangkat terbesarnya. Jadi intinya kalau aljabar lihat pangkat tertingginya, kalau trigonometri nanti kita jadikan pemisalan terlebih dahulu. Oke, masuk kita ke aljabar. Nah, sekarang ke contoh yang pertama nih. Contoh yang pertama ini paling dasar banget dari limit ketaberhinggaan aljabar. Jadi misalkan kita punya limit X menuju tahingga 6 ditambah 1 per X. Nah, ini kan bentuknya bukan pecahan nih. Ya, ini juga pecahan sih, cuman nggak fx per gx gitu, fungsi per fungsi gitu. Nah, ini masih bentuk polinom. Berarti ya udah tinggal kita substitusi aja. Limit X nggak usah limit ya, langsung aja. Karena langsung disubstitusi berarti 6 ditambah 1 per tahingga. Nah, jadi di sini itu ada ciri-cirinya. Misalkan ada 1 dibagi tahingga, 1 dibagi bilangan paling besar itu menghasilkan 0. Jadi misalkan 10 bagi tahingga, negatif 10 bagi tahingga itu hasilnya selalu 0. Jadi 6 ditambah 0. Jadi jawabannya 6. Jadi apapun bilangan yang dibagi oleh tahingga itu hasilnya 0. Oke, lanjut. Nah, contoh selanjutnya yang nomor 2 ya, contoh yang kedua. Ini ada limit X menuju tahingga. Nah, ini baru fungsi per fungsi. Berarti yang tadi Bapak bilang di awal, kalau bentuknya aljabar berarti kita lihat pangkat tertinggi. Nah, di atas yang pangkat tertinggi itu berapa? 2. Yang di bawah itu 2 juga. Berarti kita bagi dengan X kuadrat semua. Kita tulis limitnya masih ditulis, jadi sebelum X tahingga ini kita substitusi, berarti limitnya masih ada. Berarti 3X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 4 per X kuadrat dibagi 2X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Nah, kalau udah, jadi limit X menuju tahingga ini. Nah, coba kita bagi. X kuadrat sama X kuadrat kan habis, jadi 3 dikurangi 4 dibagi X kuadrat, berarti 4 per X kuadrat dibagi. Nah, ini kan bisa dicoret jadi 2. Ditambah, ini kan 1, ini 2, berarti tinggal yang di bawah nih. 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Nah, kalau udah, berarti kita tinggal substitusi tahingganya ke setiap X yang masih ada. 3 dikurangi 4 per tahingga. Langsung aja tahingga, nggak usah tahingga kuadrat. Tahingga dikuadratkan ya tetap aja tahingga. Dibagi 2 tambah 1 per tahingga ditambah 1 per tahingga. Ya udah jawabannya 3 dikurangi 0 dibagi 2 tambah 0 tambah 0. Jadi jawabannya berapa nih?
3/2 gitu ya. Jadi ini kan 4 nih. 4/3 itu 0. 1/3 itu 0. 1/3 itu 0. Berarti kan 0. Nah ya udah, berarti tinggal kita bandingkan aja 3/2. Jadi jawabannya itu 3/2. Oke. Oke, lanjut ke contoh yang berikutnya nih. Jadi misalkan limit nih X mendekati tak hingga dengan yang atas itu dan bawah itu pangkat tertingginya berbeda. Yang atas pangkat tertingginya 1, yang bawah pangkat tertingginya itu 2. Nah, caranya gimana? Tapi sebelum itu Bapak mau mengingatkan dulu. Misalkan ada 0 nih dibagi sebuah bilangan. Itu berarti hasilnya 0. Tapi kalau dibalik, A/0 itu hasilnya tak hingga. A itu berapa aja ya, bebas. Nah, jadi ingat-ingat 0/A itu 0, A/0 itu tak hingga. Gitu ya. Oke, lanjut. Berarti lanjut ke contohnya ya. Coba kita lihat. Di sini pangkat tertingginya 1, di sini pangkat tertingginya 2. Ya udah, limitnya tulis dulu. Berarti kita bagi dengan pangkat yang tertinggi, 2x per x kuadrat gitu. Ditambah 1/x kuadrat per 3x kuadrat per x kuadrat ditambah x per x kuadrat. Nah, kalau udah, limit x menuju tak hingga kita sederhanakan. 2x per x kuadrat kan 2/x ditambah 1/x kuadrat dibagi 3 ditambah 1/x. Nah, kalau udah berarti tinggal kita substitusi. 2/tak hingga ditambah 1/tak hingga 3 ditambah 1/tak hingga. Ya udah, berarti kita lanjutin. Kan tadi 2/tak hingga itu hasilnya 0 ya. Ditambah 1/tak hingga 0 juga dibagi 3 ditambah 0. Jawabannya 0/3. Nah, 0/3 kan berarti 0 dibagi sebuah bilangan, hasilnya 0 gitu ya. Jadi kalau 3/0 berarti jawabannya tak hingga. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita pakai cara cepet ya. Pakai cara cepetnya. Nah, gimana nih cara cepetnya? Kita cukup ngelihat pangkat tertingginya. Coba, di sini pangkat tertingginya yang A, ini kan berarti 4x pangkat 5 sama x pangkat 5. Nah, kebenaran sama-sama punya x pangkat 5. Ya udah, berarti tinggal kita bandingkan koefisiennya. Koefisien tuh yang mana? Bentar. Nah, koefisien ini sebelahnya variabel. Jadi ya udah 4 per ini kan 1 nih, 1 jadi 4 gitu. Nah, coba yang ini, yang B. Kita lihat mana pangkat tertingginya, 2x kuadrat. Yang ini pangkat tertingginya x. Nah, di sini kan nggak sama. Karena yang atas itu 2, yang bawah 1, berarti kita bagi dengan x kuadrat. Coba ini dibagi x kuadrat berapa? 2. Yang ini bagi x kuadrat, berarti kan 0 gitu. Nah, berarti 2/0 itu tak hingga gitu. Itu cara cepatnya. Jadi kalau misalkan sama, itu langsung kita bagi x pangkat 5 semua nih. Jadi kan 4/1. Nah, kalau ini kan beda nih. Berarti kita bagi dengan pangkat tertinggi sama. Ini dibagi x kuadrat itu 2. Yang ini dibagi x kuadrat. Berarti kan 1/x tuh. 1/x kan 0 gitu. Jadi yang pangkat-pangkat yang lebih kecilnya kita kesampingkan aja dulu, hapus aja dulu, jangan dilihat gitu. Jadi kita cukup ngelihat pangkat tertingginya, kemudian bandingkan koefisiennya gitu ya. Nah, satu lagi ya contohnya, ini tentang limit yang atasnya fungsi, bawahnya juga fungsi, tapi yang atasnya masih berantakan nih, masih bentuk pemfaktoran kan gitu.
Nah, caranya gimana? Kan kalau tadi enak nih tinggal banding-bandingin aja. Nah, kesulitannya kan sekarang nambah nih. Jadi, kita kalikan dulu. Ini 1, 2, 3. Kalau yang bawah kan udah jadi. Nah, tapi lihat hati-hati. Nggak selalu yang sebelah kiri itu pangkatnya tinggi. Bisa aja dijebak. Jadi yang tengah yang tinggi kan gitu. Jadi kita harus jeli juga. Limit X menuju tak hingga. Kan kita cuman nyari pangkat tertinggi. Ya udah kita ngalikannya 1, 2, 3. Nggak usah lengkap-lengkap sampai 2, 2, 2 berarti 8 suku gitu. Nggak usah. Ujungnya aja. X kali 2X kan 2X kuadrat. 2X kuadrat kali 5X. 10 X pangkat 3 ditambah bla 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 kan gitu. Dibagi. Nah, ini kalau mau dikedepankan boleh. 8X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 5. Ya udah kita lihat aja. Pangkat tertingginya yang ini pangkat 3, yang ini pangkat 3 juga. Jadi jawabannya itu 10 per 8 atau 5 per 4 gitu. Oke, jadi kalau misalkan fungsinya masih berantakan, ya udah kita rapihin dulu. Terus jangan pernah terkecoh dengan pangkat tertinggi yang ada di tengah atau di belakang gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang ke contoh yang trigonometri. Nah, di awal kan Bapak bilang kalau trigonometri itu kita nanti ada yang namanya pemisalan. Nah, kan biasanya kita bentuk gini kan nggak ada nih waktu awal. Adanya apa? Misalkan limit X menuju 0 gitu. 0 kan, bukan tak hingga. Terus sin X per X. Atau bisa dibalik jadi apa? X per sin X. Atau bisa jadi apa? Tan X per sin X. Terus kan gitu banyak, ada 9. Nah, sekarang ini bentuknya beda banget sama ini. Dan ininya juga belum 0, jadi harus dijadikan 0 dulu. Caranya gimana? Kita misalkan aja dulu. U. U-nya itu apa? 1/X. Misalkan gini. Nah, berarti kan X itu sama dengan 1 per U. 1 per U ya, gitu. Nah, kemudian kita substitusi ke sini. Ke yang ini nih. X menuju tak hingga. Kita substitusi ke sini. Jadi kan X-nya kita ganti sama 1 per U. 1 per U. Menuju tak hingga. Tuker. Jadi kan U. Ini kalau jadi U per 1, ini kan jadi 1 per tak hingga gitu. Kalau ini dibalik jadi U per 1, ini jadi 1 per tak hingga. U dibagi, kan tadi Bapak bilang kalau angka dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Nah, dapat nih. U-nya berarti sudah menuju 0, tapi dengan syarat apa? Yang ininya semuanya harus dirubah. X-nya jadi apa? 1 per U. 1 per X-nya jadi apa? Jadi U. Jadi limit X. Oh, bukan X. Kan tadi udah dirubah X menuju tak hingganya jadi U mendekati 0. U mendekati 0. X-nya tuh apa? X-nya itu 1 per U. 1 per U dikali sin apa nih? 1 per X-nya U. Coba ke sini ya. Jadi limit U menuju 0 itu 1 per U dikali sin U. Berarti kan sin U per U. Ya udah, berarti ini kan kayak definisi yang paling awal. 1 per 1. Ya udah 1. Jadi jawabannya itu 1. Ingat ya, berarti kita harus jadikan ini 0 dulu. Kemudian yang di sininya kita rubah. Karena di sini sudah menjadi U, berarti di sini harus jadi U juga. Kalau ini X semua. Kalau ini U, berarti ini U semua gitu. Cirinya gitu. Jangan sampai ini U, ini X. Nanti nggak bisa disubstitusi. Oke, nah ini contoh yang trigonometri satu lagi nih. Misalkan ada limit X menuju tak hingga. Nah, di sininya tuh masih tak hingga. Jadi pakai yang tadi ya. Kita rubah jadi 0 ya.
Berarti kita misalkan apa? 1/X. 1/X sama dengan U. Nah, berarti kan nanti ini berubah jadi limit U menuju 0 sin 3U per tan U, kan gitu. Nah, ini kan berarti kayak rumus yang awal. Ini U semua ya, udah U semua. Jadi tinggal ambil aja koefisiennya. Ini sama ini kan. 3/1, 3/1. Jadi jawabannya 3 gitu. Jadi nanti kalau kita misalkan udah mahir pemisalannya, nggak usah ditulis pemisalan O sama dengan 1/X gitu. Nggak usah, langsung aja. Ini langsung nih jadi 3O. Oh, ini jadi 1O gitu. Nggak usah dijabarin kayak awal sih kan kita belum tahu tuh, belum ngerti. Oke. Nah, sekarang ada contoh nih tambahan ya. Ini contoh tambahan. Berarti kan pertama kita ubah dulu tahingganya ini jadi 0. Berarti yang dimisalkan itu apa? Ya ini nih. Jadi 1 per tahingga sama dengan U. 1 per tahingga sama dengan U. Otomatis U-nya itu berarti kan limit U menuju 0. Kemudian ini kan theta nih. Theta itu jadi apa? Ini kan bisa dirubah. Jadi theta sama dengan 1 per U. Ya udah, substitusi aja. 1 per U dikuadratkan kan gitu. Terus kan di sini ada kotak ya. Cos apa nih? Cos U dikurangi cos 2U. Nah, kalau udah limitnya tulis lagi U menuju 0. Ini kan 1/U kuadrat. 1/U kuadrat bisa jadi di bawah nih gini. U kuadrat. Nah, yang atasnya kan cos min cos nih. Kan rumus cos min cos yang waktu itu hafalan tuh. Cos min cos jadi min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Nah, yang ininya jadi apa nih? Ini sama di sininya. Ya 1 tambah 2 berapa tuh? 1 tambah 2 kan 3. 3-nya bagi 2. Jadi 3/2U. Terus yang ininya, yang sebelah kanan dikurangi. 1 kurang 2. 1 kurang 2 kan min 1. Jadi dibagi 2. Min 1/2U. Kalau min kita kasih kurung. Terus limitnya kita tulis lagi. Limit U menuju 0. Ini kan min 2 nih. Tulis min 2 dikali. Nah, ini kan sinnya ada 2, U-nya ada 2. Ya udah tinggal bandingkan. 3/2/1. 3/2 dikali min setengah per 1. Min setengah. Jadi kita bisa coret nih. Ini sama ini ya, coret. Jadi 1. Jawabannya 3/2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Nanti kalian bisa tanya di Google Classroom atau di WhatsApp ya. Oke, cukup ya. Oke, sekarang saatnya kita balas yang di Google Classroom tuh. Yang soal 2. Yang ada kokologi tuh 2. Jadi di situ ada tes kepribadian yang 2 soal tuh. Nah, Bapak jawab yang pertama dulu. Misalkan yang pertama nih, yang jika kamu punya sebuah penghapus ajaib yang bisa menghapus apapun di dunia ini, apa yang mau kamu hapus? Yang pertama kan dirimu sendiri, yang kedua kekasihmu saat ini, dan yang ketiga tuh pihak ketiga. Jadi Bapak jelasin nih, kenapa kalian milih A, B, dan C-nya. Itu mencerminkan kepribadian kalian. Ini namanya tes kokologi ya. Coba yang A. Kalian memilih dirimu sendiri untuk dihapus. Wah, parah nih. Berarti kamu itu selalu berlari dari permasalahan cinta. Jadi kamu tuh selalu lari terus gitu. Lari dari kenyataan, guys, ya. Kemudian kalau yang kedua, misalkan yang dihapus itu kekasihmu saat ini, berarti kamu itu respect terhadap cinta dan memandangnya sebagai sesuatu yang indah. Jadi welcome gitulah. Nah, pokoknya
respect banget terhadap cinta dan memandangnya itu sebagai sesuatu yang indah gitu. Nggak lari kayak yang pas kita menghapus diri kamu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu menghapus pihak ketiga. Waduh, ada pihak ketiga nih. Nah, yang pihak ketiga ini yang harus dihapus ternyata kamu itu tidak suka membiarkan masalah berlangsung lama dan segera mencari pemecahannya. Wah, ternyata kita milih pihak ketiga malah bagus ya. Kamu tidak suka membiarkan masalah berlangsung lama dan segera mencari pemecahannya. Wah, bagus ini. Jadi dari jawaban ketiga ini menurut Bapak yang paling bagus itu yang mana ya? Nanti bisa komen lah di bawah ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini kan ada tesnya saat sudah berada di dalam angkot, kamu lebih senang melihat jalan ada di sisi mana? Kan kita biasanya kalau naik angkot tuh miringnya, duduknya. Nah, ngelihat ke depan aja, ke depan belakang gitu, tengok kayak orang hilang gitu. Terus apa belakang aja gitu. Nah, misalkan kamu jawabnya yang A nih, depan saja. Berarti kamu itu tipe orang yang kamu sadar bahwa masa lalu bukan untuk diratapi. Wih, gila, kata-katanya parah banget. Jadi kamu itu sadar bahwa masa lalu tuh bukan untuk diratapi. Dia tuh cepet banget move on-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua, depan dan belakang. Jadi kenapa kamu milih yang B? Karena masa lalu kamu jadikan sebagai pembelajaran dan tetap fokus ke depan. Akan tetapi ketika kamu sedang sangat putus asa, kamu pasti akan melihat kembali ke belakang. Bukannya makin kuat, malah akan menjadi makin lemah. Jadi intinya mah kalau kamu milih depan dan belakang tuh belum move on gitu. Masa lalu menjadikan pembelajaran, tapi kalau kamu sedang putus asa, ya udah dia drop lagi. Jadi lihat ke masa lalu gitu. Nah, coba kalau yang melihatnya ke belakang saja. Oh, berarti dia itu melihat ke belakang memang menyenangkan, tapi bukan berarti kamu tidak bisa melihat apa yang ada di depan gitu. Berarti melihat ke belakang terus. Dia tuh nggak bisa move on orangnya. Terus aja melihatnya masa lalu. Padahal masa depan itu kan bisa ngerubahnya gitu. Mungkin itu cukup ya jawabannya. Jadi dari dua kokologi ini kalian pilih yang mana? Coba kalian komentar. Ya ini mau buat seru-seruan aja. Itu daripada kita stres bahas induksi kan ya, bahas induksi, bahas limit trigonometri. Nah, kita selingan, kita ada tes kokologi buat have fun aja, senang-senang. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini cukup ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.